Membaca dari Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 12, tapi izinkan saya memberikan sebuah teka-teki yang berhasil menjawab nanti akan ditraktir makan siang oleh yang tidak menjawab. Mari kita lihat teka-tekinya. Teka-tekinya siap semuanya ya. Yang paling cepat menjawab dialah pemenangnya. Teka-tekinya adalah gambar di sini. Ada gambarnya Tuhan Yesus maksudnya, singa dari Yehuda. Lalu ada tulisan I am the son of the king. Saya adalah anak dari raja itu, maksudnya anak dari Yesus Kristus. By the word for my God is with me and dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang kita ini adalah anak raja, yaitu anak Kristus, who is not moved, yang tidak digerakkan, digoyahkan oleh dunia. For my God is with me, karena Allahku bersama dengan aku dan berjalan di depanku. I do not fear because I am his. Aku tidak takut karena aku adalah miliknya. Kira-kira apa yang salah? Ada yang salah? Ya, saya setuju sekali. Apa yang salah kira-kira dari gambar ini? Oke, saya akan tunggu ya sampai kurang lebih 45 menit. Kemudian kita akan tutup di dalam doa. Nah, kalau kita memperhatikan gambar ini Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita menemukan kesalahan di dalam gambar ini. Kesalahan yang pertama adalah karena kita ini bukan anak Kristus. Kristus itu bukan Bapak kita. Kristus itu adalah saudara sulung kita. Kita semua ini anak-anak Allah, dan Kristus itu adalah anak Allah yang sejati, anak Allah secara natur. Kalau kita anak Allah secara adopsi. Jadi Yesus itu saudara sulung kita. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Jadi kita ini bukan anaknya Yesus. Kita ini anak Bapa, bukan anak Yesus. Melalui Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Salah yang lain adalah karena orang-orang yang berpikir bahwa kalau mereka itu anak Allah, maka gambarannya mereka anak Allah itu pasti berkaitan dengan apa? Kita ini anak Allah, Allah itu raja, berarti kita anak raja. Kalau kita anak raja berarti kita kaya raya, ngerti maksudnya? Jadi jalurnya itu begitu saudara, kita anak Allah, Allah itu raja, kita anak raja. Karena kita anak raja maka kita pasti akan kaya raya dan kita akan berkuasa. Pikirannya itu cuma itu aja, kalau jadi anak Allah berarti kaya raya, kalau jadi anak Allah kaya raya. Makanya ada lagunya anak-anak sekolah minggu kan dari kecil gitu kan ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Yang intronya itu bagus sekali kan. Lagu itu intronya aku dong 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 deng dong deng. Aku dong 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 deng dong deng. Lalu barengan aku anak raja gitu. Enggak seberapa lucu ya. Oke, kita ganti aja. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan belajar bahwa menjadi anak Allah sebetulnya itu bukan masalah menjadi orang yang kaya raya, bukan. Menjadi anak Allah itu artinya ini. Siapa Allah bagi kita? Yaitu Allah itu Bapak kita. Siapa Allah bagi kita? Seharusnya menentukan bagaimana kita memperlakukan Dia dan sesama orang percaya. Kita anak Allah, benar sekali. Allah adalah Bapa kita. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Tetapi kita harus melihat implikasinya yang mungkin sedikit berbeda. Karena kita jarang terekspos dengan ide ini. Kalau kita tahu siapa Allah bagi kita, yaitu Dia adalah Bapa bagi kita, maka itu seharusnya mengubah cara kita memperlakukan Dia dan mengubah cara kita memperlakukan sesama orang percaya. Dan mari kita sekarang akan melihat ayatnya bersama-sama. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama saja karena cuma 3 ayat. Yang di rumah juga bisa mengikuti bersama-sama. Mari kita membaca demikian Maleakhi 2 ayat 10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Amin. Amin.
Kita semua tahu bahwa Allah adalah Bapa bagi kita. Makanya kita berdoa, Bapa kami. Ada yang hafal Bapa kami? Coba dihafalkan bareng-bareng. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kembali hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan karena kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menghafal semua ya. Tadi saya serasa kayak ada di gereja GKI sebetulnya. Karena kalau di GKI kan semua pasti hafal ya gitu. Ternyata Rek nggak kalah hafalnya ya gitu. Wah, saya underestimate saudara ya gitu. Wah, saya pikir itu kalau saudara doa malam itu, wah mulai siap-siap gitu. Bapa kami yang di surga. Besok pagi baru dilanjutkan, dikuduskan namamu. Ternyata enggak ya, ternyata selama ini sampai selesai. Makanya hafal luar biasa. Kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kita. Kita menyebutnya sebagai Bapa. Benar sekali. Tetapi kita juga perlu tahu bahwa konsep Allah sebagai Bapa sebetulnya bukan hanya muncul di Perjanjian Baru. Tapi di dalam Perjanjian Lama sudah beberapa kali muncul ide bahwa Allah adalah Bapa. Dan itu munculnya secara eksplisit. Bukan cuma Allah bagaikan Bapa, misalnya Mazmur 103, bagai Bapa sayang anaknya, demikianlah Allah mengasihi kita. Bukan cuma perumpamaan, seumpama, bagaikan, tapi Allah menyebut dirinya sebagai Bapa, atau Allah menyebut bangsa Israel sebagai anak-anaknya. Itu benar-benar muncul berapa kali di dalam Perjanjian Lama. Jadi ini bukan ide yang baru sebetulnya. Nah, kalau memang Allah itu sebagai Bapa, bagaimana ceritanya Allah itu bisa menjadi Bapa yang menciptakan kita? Nah, saya akan menunjukkan beberapa ayat sebagai perwakilannya saja. Mari kita membaca di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Jadi Allah sebagai Bapa dengan Allah sebagai pencipta itu dekat sekali hubungannya. Kemudian Keluaran 4 ayat 23, sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Jadi Tuhan berfirman kepada Firaun, biarkanlah anakku itu yaitu Israel pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saudara, Allah menjadi Bapa bagi bangsa Israel ketika Allah melahirkan mereka, yaitu ketika Allah melepaskan mereka dari tanah Mesir. Tapi sebetulnya mereka lahir itu bukan di situ. Mereka lahirnya yaitu ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ketika Allah dengan kasih karunia-Nya mengadakan perjanjian dengan nenek moyang Israel, disitulah sebetulnya Allah mulai mengandung dan lalu melahirkan bangsa Israel pada waktu melepaskan mereka dari tanah Mesir. Dan pada waktu mereka ada di Gunung Sinai, mereka mengadakan perjanjian dengan Allah. Inilah mengapa bangsa Israel disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi sebetulnya mereka disebut anak-anak Allah bukan karena faktor biologis. Saudara jangan punya pikiran gini, pokoknya kalau secara etnis dia Israel, otomatis anak Allah. Itu konsep yang keliru, saudara. Mengapa keliru? Paulus menjelaskan itu di Roma 9 misalnya. Paulus berkata tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham, dan tidak semua Israel adalah Israel. Kalau saudara masih belum paham, coba pikirkan. Nenek moyang Israel itu Abraham. Abraham punya beberapa anak. 1 Ismail, 2 Ishak, terus lain-lain dari istrinya yang bernama Keturah. Benar ya? Yang disebut Israel apakah semua anak Abraham? No. Yang disebut Israel cuma dari keturunan Ishak. Lalu Ishak punya 2 anak kembar, Yakob dan Esau. Yang disebut Israel bukan Esau, tetapi Yakob. Jadi tidak semua yang etnisnya, tidak semua yang biologisnya, secara biologis Israel adalah orang Israel. Dari dulu namanya bangsa pilihan, itu tidak pernah berdasarkan kelahiran. Namanya saja bangsa pilihan, berarti ada anugerah Tuhan yang memilih di sana. Dan yang sama terjadi di Perjanjian Baru. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena faktor keturunan. Saya pernah tanya beberapa orang terutama yang berasal dari kantong-kantong Kristen, misalnya di Manado, di Nias, di Kupang dan sebagainya, di Sumba dan seterusnya.
Kalau mereka ditanya, kapan kamu jadi Kristen? Jawabannya adalah sejak dari dalam kandungan. Luar biasa. Sejak dari dalam kandungan Kristen. Saya malah kok curiga orang ini belum Kristen malahan. Kenapa? Berarti konsepnya dia tentang kekristenan itu secara keturunan. Dan ternyata banyak orang yang menganggap dirinya begitu. Saudara, di dalam kandungan saudara itu ya tidak mungkin beriman. Tuhan pilih saudara benar. Tapi saudara tidak bisa bilang saya dari sejak lahir Kristen. Kenapa? Karena orang tua saya Kristen. No, nggak bisa, nggak bisa. Saudara baru bisa mengklaim itu sejak lahir saya Kristen. Saudara baru bisa mengklaim itu kalau begitu lahir kata pertama yang keluar itu bukan tangisan, bukan mamah, tetapi haleluya. Kalau saudara begitu keluar langsung berkata haleluya, maka saudara pasti Kristen tuh, dijamin. Kalau tidak, berarti saudara nggak bisa menjamin dirimu itu Kristen. Kenapa? Karena Kristen atau orang percaya menjadi anak-anak Allah itu tidak pernah secara keturunan. Prinsip ini berlaku perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Allah adalah Bapa kita. Dan Maliaki berkata begini, bukankah kita semua, berarti bangsa Israel, bangsa Yehuda, bukankah kita semua memiliki satu Bapa? Dan bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Kita ini punya satu Bapa. Jadi satu Bapa untuk semua. Nah, saya akan menerangkan dulu implikasi dari konsep ini. Implikasi dari status Allah sebagai Bapa bagi kita, implikasinya apa? Nanti saya akan terangkan dua implikasi. Nah, dari dua implikasi ini nanti kita akan melihat dua kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan. Jadi pertama dua implikasinya, yang kedua adalah dua kesalahan fatal yang kita sering lakukan. Apa implikasinya? Kalau Allah adalah Bapa bagi kita, implikasinya adalah begini. Jika kita semua memiliki satu ayah atau satu Bapa spiritual, maka kita semua adalah saudara spiritual. Dan kita semua terikat dengan perjanjian spiritual. Perjanjian spiritual baik kepada Allah sebagai Bapa, berarti vertikal, maupun dengan sesama sebagai saudara. Kalau kita semua mengaku kita ini cuma punya Bapa satu saja, maka kita semua adalah saudara. Masuk akal nggak sih? Masuk akal banget. Karena kita semua berasal dari satu Bapa yang menciptakan kita. Maka kita semua adalah saudara spiritual dan kita diikat bukan cuma oleh darah, karena bukan itu yang mengikat kita. Tapi kita diikat dengan apa? Perjanjian spiritual. Bahwa kita semua terikat satu sama lain. Kita adalah orang-orang yang terikat dengan perjanjian dan kita juga terikat dengan Allah. Makanya saudara ingat di dalam perjanjian baru, kita ini menjadi umat perjanjian melalui pengorbanan Yesus. Tiap kali kita merayakan sakramen perjamuan kudus, tiap minggu pertama di gereja ini, walaupun gereja Reform biasanya setahun mungkin cuma 3-4 kali saja merayakannya. Kalau kita merayakannya sebulan sekali, saudara. Mengapa kita merayakannya sebulan sekali? Karena kita beli barangnya itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali, supaya harganya lebih murah, sehingga kita harus cepat-cepat habiskan. Jadi tiap bulan kita melakukan, tiap bulan kita lakukan, saudara. Tentu saja bukan itu, saudara. Saya menetapkan bahwa kita melakukan sakramen perjamuan kudus tiap bulan karena itu adalah keinginan John Calvin. John Calvin dulu ingin malah tiap minggu melakukan sakramen perjamuan kudus, tapi akhirnya ditolak oleh pemerintah Jenewa. Nah, waktu dia dipanggil balik untuk mengembalakan di sana, akhirnya dilakukan sebulan satu kali. Dan itulah yang dilakukan di dalam gereja kita di sini. Nah, pada waktu kita merayakan sakramen, ingat nggak, selalu diingatkan pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Lalu pada saat memberikan anggur, Yesus bilang apa? Cawan ini adalah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yesus bicara tentang perjanjian dan kita semua diikat menjadi satu perjanjian. Kita semua ini adalah saudara di dalam Tuhan. Berkali-kali dari mimbar ini, saudara, saya mengatakan gereja harus berdiri menentang rasisme. Gereja harus berdiri menentang rasisme. Kalau sampai rasisme dipelihara di dalam gereja, kita ini malah kalah loh dengan dunia. Karena dunia sudah mulai menentang rasisme. Kalau saudara perhatikan itu, di dalam dunia olahraga, di dalam dunia politik, dalam berbagai macam bidang,
orang-orang dunia itu sudah sadar bahwa rasisme itu salah. Tidak ada suku yang lebih baik daripada suku yang lain. Tapi sayangnya di dalam gereja sendiri rasisme dipelihara, rasisme ditumbuhkan di dalam gereja. Dan kita semua harus berdiri tegak menentang itu, saudara. Kenapa kita harus berdiri tegak menentang itu? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu suku pun yang lebih baik daripada orang lain. Tidak ada satu suku pun yang merasa begini, kalau nggak ada aku, wah nanti dunia terasa kurang indahnya. Nggak ada, kita semua sama-sama orang yang berdosa. Dan maka dari itu pula, dari mimbar ini saya berkali-kali menyatakan, saudara, bahwa di sini tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang gelarnya tinggi dengan orang yang tidak pernah sekolah, tidak pernah, saudara. Saya tidak pernah membedakan itu. Di dalam khotbah-khotbah saya menghindari istilah-istilah teologi yang rumit. Kenapa? Karena saya sadar tidak semua jemaat di tempat ini adalah orang-orang dengan pendidikan yang tinggi. Saya berusaha untuk sebisa mungkin, kalaupun saya mengucapkan dalam bahasa Inggris, karena memang lebih nyaman diucapkan dalam bahasa Inggris, saya sediakan terjemahannya. Saya memberitahu tim ibadah, tiap kali menyanyikan lagu bahasa Inggris harus disediakan terjemahannya. Kenapa? Karena saya tahu ada beberapa jemaat yang mungkin tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi saya ketika berkhotbah, saya juga ingin menggali teksnya supaya saudara yang pintar-pintar edukasinya. Sekarang sudah beberapa jemaat S3 di tempat ini. Supaya ketika saudara walaupun sudah S3, saudara duduk di tempat ini, saudara tetap bisa mendapatkan banyak hal yang baru dari firman Tuhan. Saudara, saya tidak peduli saudara pendidikannya setinggi apa, saya tidak peduli saudara sekaya apa, saya tidak peduli saudara jabatannya apa di dalam pemerintahan. Begitu kita masuk di tempat ini, saudara, kita semua adalah saudara seiman. Amin. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Ingat, salah satu filsafat pelayanan yang dibangun di sini apa? Tidak ada orang yang terlalu penting sampai wah, langsung hafal ya. Sampai tidak bisa digantikan orang lain. Saya juga memberitahu diri saya begitu, saudara. Kamu tidak seberapa penting sampai tidak bisa digantikan orang lain. When the time comes, pekerjaan Tuhan akan baik-baik saja tanpa kita. Kalau memang benar Allah Bapa kita semua, maka kita semua adalah saudara dan kita terikat dengan sebuah perjanjian. Implikasi yang kedua, kalau Allah adalah Bapa kita semua adalah ini, saudara. Jika kita terikat dalam perjanjian spiritual itu yang mengikatkan kita semua, setiap pelanggaran terhadap Allah maupun sesama merupakan pengkhianatan. Tadi dikatakan berkhianat. Muncul di ayat 10, muncul di ayat yang ke-11. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkannya berkhianat. Bahasa Inggris juga sama, menerjemahkannya berkhianat atau menipu, tetapi dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai itu adalah bagat. Dan kata bagat itu artinya bertindak tanpa iman. Kalau saudara cari kata bagat muncul di beberapa tempat, bahkan di kamus Ibrani saja kata ini diterjemahkan dengan satu, yaitu act faithlessly, bertindak tanpa iman. Jadi berkhianat di sini itu maksudnya lebih ke arah tindakan saudara itu tanpa iman. Tindakan saudara itu meninggalkan iman. Padahal kita seharusnya sadar kita semua saudara seiman. Dan kita semua diikat dengan sebuah perjanjian dengan Tuhan. Ketika saudara melanggar Tuhan dan saudara melanggar sesama, maka saudara telah bertindak tanpa iman. Saudara telah bertindak tanpa iman. Dan saya teringat di Matius pasal 5, itu ayat yang dulu anak saya pakai, karena di situ kan ada bunyinya begini. Kalau engkau berkata kepada saudaramu, tolol, maka kamu masuk neraka. Ada itu ayatnya di Matius pasal 5 itu. Dan suatu ketika saya bincang-bincang dengan Pak Joseph Tong. Wah, itu kan Pak Joseph Tong itu sangat dekat dengan keluarga kami sama anak-anak. Waktu itu anak-anak saya itu masih kecil-kecil, saudara. Lalu Pak Tong kan seperti biasa lah. Pak Tong kan selalu ngomong, wah goblok gitu kan ya, selalu gitu kan. Itu goblok itu gitu kan. Terus anak saya yang paling kecil langsung ngomong gini, oh Pak Tong masuk neraka. Terus dia diam. Kenapa Pak Tong masuk neraka? Karena di Alkitab bilang kalau ngomong kepada sesamanya tolol, masuk neraka gitu kan.
Saya masih ingat ekspresinya Pak Joseph Tong, saudara, waktu itu. Luar biasa ya, saudara ya. Itu nggak ada yang berani negur Pak Joseph Tong, kecuali anak saya yang paling kecil itu. Gitu. Ketika diomongin kan, diceritain sama mamanya, Pak Tong ini loh, dia ini sejak SD, kan anak saya waktu kecil, SD gitu kan. Ini loh, sejak TK, pacarnya banyak gitu, dikerjain gitu. Ini SD juga gitu Pak Tong, ceweknya banyak gitu kan. Terus Pak Tong nasihatin, kamu tuh jangan punya pacar banyak-banyak gitu. Terus dijawab sama anak saya waktu kecil, oh Pak Tong ini nggak tahu Alkitab. Yel tuh mau niru Salomo. Jadi Pak Joseph Tong dengan anak saya yang paling kecil itu paling ingat terus gitu, saudara. Sebab ngomong apa saja salah terus kalau sama anak saya ini. Nah, saudara, kalau kita melihat di Matius pasal yang kelima itu berkata tolol, goblok dan sebagainya, itu kenapa kok sangat serius sekali? Karena itu bukan cuma ngomong goblok dalam tanda kutip, itu sebetulnya menghina saudara kita, menganggap dia itu seperti orang yang bukan orang percaya. Kalau saudara menganggap sesama orang percaya sebagai orang yang bukan percaya, maka kesalahan saudara itu fatal. Kenapa kesalahan saudara fatal? Karena untuk menjadi saudara seiman kita, harganya itu mahal. Yaitu Allah menebus dia dengan darahnya. Lalu saudara menganggap, kamu tuh bukan saudara seimanku. Kamu itu ya seperti orang di luar sana. Nah, itu kata yang diterjemahkan goblok atau tolol di situ. Jadi artinya bukan kurang pinter, bukan. Tapi artinya adalah kita ini dihina, seolah-olah kita tuh sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali, saudara. Kesalahan-kesalahan kita ini akan disebut tindakan tanpa iman atau kita berkhianat. Dan langsung saja kalau saudara sudah tahu Allah sebagai Bapa dan implikasinya apa, sekarang saya akan menerangkan kepada saudara pelanggaran-pelanggaran apa yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, dan pelanggaran-pelanggaran ini adalah fatal sekali. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa saudara telah bertindak tanpa iman. Mari kita lihat, saudara. Yang pertama adalah pengkhianatan terhadap sesama. Ayat yang ke-10 bagian yang C dikatakan demikian, saudara. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Jadi kalau kita ini, bukankah kita punya satu Bapa dan bukankah satu Allah yang menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Perjanjiannya itu dinajiskan. Kata yang sama muncul di pasal 1 ayat 12 untuk mezbah Tuhan yang dianggap para imam bisa dinajiskan, yaitu dengan cara apa? Mempersembahkan korban secara sembarangan. Mungkin saudara ketika mendengarkan khotbah saya tentang imam yang memberikan korban secara sembarangan di mezbah Tuhan, menajiskan mezbah Tuhan, mungkin saudara geram luar biasa. Mungkin saudara jengkel, kok bisa sih imam melakukan itu, menajiskan mezbah Tuhan? Tapi hari ini mungkin kita perlu berkaca, bercermin dan melihat diri kita. Kita mungkin juga melakukan kesalahan yang sama, yaitu menajiskan, kata yang sama, tetapi bukan menajiskan mezbah Tuhan, tapi menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Perjanjian dengan Tuhan dengan cara apa? Kalau kita berkhianat satu sama lain. Berkhianat maksudnya apa? Melakukan sesuatu tanpa iman. Jadi apapun tindakan kita kepada sesama orang percaya, tindakannya tidak menunjukkan iman kita, maka kita telah menajiskan perjanjian spiritual di antara kita. Jadi semua tindakan yang kita lakukan kepada saudara seiman yang tidak menunjukkan iman kita kepada Tuhan adalah tindakan yang menajiskan perjanjian dengan Tuhan. Dan di dalam konteks Maleakhi ini, yang dimaksud berkhianat satu sama lain itu apa? Yang dimaksud berkhianat satu sama lain adalah perkawinan campur dan perceraian. Nanti kita akan lihat lebih jelas di poin berikutnya. Bangsa Yehuda pada waktu itu melakukan kawin campur. Mereka tertarik dengan perempuan non-Yehuda, non-Israel, perempuan-perempuan asing. Lalu mereka mengawini perempuan-perempuan itu dan meninggalkan perempuan-perempuan Yehuda yang jadi istrinya mereka dulu.
Jadi ini perceraian dan perkawinan campur. Dan ini dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Engkau telah berkhianat kalau engkau melakukan itu. Mungkin kita berkata, wah bangsa Yehuda ini keterlaluan lah. Kalau sampai meninggalkan istrinya, kemudian cari perempuan asing itu. Wah mungkin itu keterlaluan lah, saya tidak sampai begitu. Tapi poinnya bukan itu Bapak Ibu. Poinnya adalah begini, setiap tindakan kita kepada saudara seiman kita yang tidak mencerminkan perjanjian, berarti tindakan itu dilakukan tanpa iman. Dan kalau dilakukan tanpa iman, maka saudara telah menajiskan perjanjian itu. Tiap kali saudara mau memperlakukan saudara seiman, saudara itu harus ingat begini, ini saudara seimanku. Apa yang seharusnya aku lakukan kepada dia? Misalnya ya, saudara tidak peduli dengan saudara seiman. Benar-benar tidak peduli. Saudara hanya datang ibadah terus pergi. Tidak peduli orang-orang di sekeliling saudara. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Kira-kira kalau saudara punya saudara, saudara memperlakukan itu enggak? Sulit dijawab ya. Karena beberapa orang akan berkata, loh Pak, saya biarkan aja udah cukup baik Pak. Biasanya saudara saya di rumah saya musuhi malahan. Jadi ini sudah lumayan baik. Karena saya tidak memusuhi, hanya pasif, tidak melakukan apa-apa. Saudara, ini firman Tuhan memang tidak menyenangkan bagi kita. Benar, tidak menyenangkan bagi kita. Tuhan mengingatkan kita, siapa Allah bagi kita? Allah itu Bapak kita semua. Nah kalau dia adalah Bapak kita semua, berarti kita masing-masing adalah saudara seiman. Dan kalau kita masing-masing adalah saudara seiman, kita ini harus melakukan kewajiban kita kepada sesama. Sebab ketika saudara tidak melakukan kewajibanmu kepada sesama, maka saudara sedang merampas hak sesama. Bukankah kita semua harus saling melayani satu sama lain? Ketika saudara gagal melakukannya, berarti ada orang lain yang seharusnya dilayani, tapi tidak bisa dilayani. Itu adalah pelanggaran yang cukup fatal. Nah pelanggaran yang kedua saudara adalah pengkhianatan terhadap Tuhan. Saya bacakan ulang Maleakhi pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Saya bacakan. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Bahasa Indonesia menerjemahkannya hurufiah dan telah menjadi suami. Kalau beberapa versi Inggris menerjemahkannya dengan cara. Jadi menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dengan cara menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Di sini pelanggarannya ditujukan kepada Tuhan. Karena dikatakan sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dalam bahasa Ibrani itu bukan tempat kudus, tetapi kekudusan Tuhan, the holiness of God. Tapi karena konteksnya ini dilakukannya di Yerusalem, maka terjemahan tempat kudus ini tidak terlalu keliru menurut saya. Memang yang dimaksud kekudusan Tuhan adalah bait Allah yang kudus. Kalau tadi mereka berkhianat kepada sesamanya, kali ini mereka berkhianat kepada Tuhan sebagai Allah, sebagai Bapa mereka. Tapi bagaimana cara mereka berkhianat? Yaitu dengan cara menjadi suami anak perempuan Allah asing. Menjadi suami anak perempuan Allah asing. Maksudnya apa ya ini? Siapa yang sebetulnya menjadi suami di sini? Apakah para imam atau rakyat atau semuanya? Kawin campur ini melibatkan siapa? Kalau cuma melibatkan rakyat, kenapa kok yang dinajiskan itu bait suci? Tempat kudus Tuhan. Tapi kalau yang melakukan cuma imam, rasa-rasanya kok nggak ada keterangan ini khusus tentang imam. Jadi sebetulnya siapa yang melakukan kawin campur di antara bangsa Yehuda? Hanya para imam atau seluruh rakyat? Nah Maleakhi tidak memberitahu, tetapi kita beruntung. Karena kita bisa tahu keadaan sesudah pembuangan dari Babel, kita bisa tahu dari teks yang lain. Yaitu yang disediakan oleh Ezra.
Saya bacakan di Esra pasal 9, Esra melayani setelah pembuangan, Maleaki melayani setelah pembuangan. Jadi situasinya mirip. Saya bacakan dari Esra 9 ayat 1 dan 2. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, perhatikan ya nanti, huruf-huruf yang saya pertebal, kata-kata yang saya tebalkan, itu adalah kata-kata yang sangat mirip muncul di Maleaki. Orang-orang Israel awam, perhatikan, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Tadi ada kata keji muncul, benar. Israel telah berkhianat dan melakukan kekejian di Yerusalem. Lalu, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Ammon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Sama itu idenya. Mengambil istri dari antara orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri ini. Dan benih yang kudus, keturunan ilahi, muncul juga di Maleaki pasal 2 ayat yang ke-15. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Jadi ada banyak kesamaannya di sini. Mengambil perempuan dari orang-orang asing, kemudian melakukan kekejian, dan ini menabrak fakta bahwa bangsa Israel adalah benih yang kudus, keturunan ilahi. Kenapa? Karena Allah adalah Bapak kita semua. Bangsa Israel lupa bahwa kalau Allah adalah Bapa mereka, maka mereka menjadi keturunan yang khusus, keturunan yang kudus, keturunan yang ilahi. Tetapi mereka malah mengambil anak perempuan asing. Mereka telah melakukan kawin campur. Dan celakanya yang melakukan ini semuanya. Baik rakyat maupun pemimpin, semua melakukannya. Dan kalau saudara bertanya, siapa yang memulai? Ayat ini menjelaskan. Yang memulai justru para pemimpin, para imam. Para imam yang lebih dulu, saudara. Makanya ada peribahasa mengatakan, ikan itu busuk dimulai dari kepala, katanya gitu. Dan katanya kalau memilih ikan yang masih segar atau tidak segar, itu diceknya di bagian kepala. Saya tidak tahu, saya bukan ahli perikanan, tapi beberapa orang memberitahu saya, saudara, kalau pilih ikan untuk tahu segar atau tidak segar harus cek di bagian kepala. Tapi ada orang yang berkata, tidak, jangan dicek di situ, cek di tempat yang lain. Nah, saya tidak terlalu paham, tapi biasanya banyak orang mengatakan ceknya di bagian kepala. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau saudara beli ikan di pasar dan tidak ada satu lalat pun yang menempel di ikan itu, saudara harus hati-hati. Karena kalau namanya ikannya segar, baru dikeluarkan pasti lalatnya berdatangan. Kalau sampai lalat aja tidak mau dan saudara tetap mau, malu sama lalatnya. Ya. Lalat dikasih gratis saja nggak mau ya kan gitu. Kita harus bayar masih mau lagi kan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa para imam itu melakukan kawin campur. Makanya saya tidak heran kalau disebut itu menajiskan tempat kudus Tuhan. Kenapa menajiskan tempat kudus Tuhan? Karena yang melakukan adalah para imam. Nah, saya tidak tahu persis karena saya tidak mau berspekulasi. Alkitab tidak menjelaskan dengan detail mengapa para imam yang menikahi perempuan-perempuan asing itu menajiskan tempat kudus Tuhan. Para sarjana menduga begini. Mungkin karena itu istri-istri para imam dan imamnya sendiri sudah korup, memang tidak punya integritas. Maka pengaturan-pengaturan tentang ini bagian orang asing, nggak boleh di daerah sini. Ini bait kudus khusus untuk orang Israel saja. Orang dari bangsa lain tidak boleh masuk. Maka mungkin aturan-aturan itu, batasan-batasan itu telah ditabrak oleh para imam. Kenapa? Karena istri-istrinya. Dan saudara tahu, kalau istri sudah berkata, berarti istri sudah bersabda. Mungkin itulah sebabnya para imam disebut bukan cuma mengambil istri dari perempuan asing, tetapi tindakan itu telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Tapi sebetulnya persoalannya itu bukan cuma masalah kawin campur sih. Kalau saudara perhatikan ayat tadi baik-baik, kita akan menemukan persoalannya itu jauh lebih serius dari itu.
persoalannya sebetulnya tentang hati. Saya bacakan ulang ya. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Atau mungkin kalau mau diterjemahkan, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dengan cara menjadi suami anak perempuan Allah asing. Jadi persoalan utama di sini menyangkut hati, saudara. Menyangkut cinta di sini. Allah mencintai tempat kediamannya, tapi bangsa Yehuda mencintai yang lain. Atau dengan kata lain, bangsa Yehuda dan para imam lebih mengasihi perempuan asing daripada bait Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Pada akhirnya, saudara, pertanyaan tentang boleh nggak pacaran dengan orang yang tidak seiman, pada akhirnya itu kembali pada hati kita kepada Tuhan. Berapa kali saya ditanya anak muda, boleh nggak ya saya pacaran tapi bukan sama orang Kristen? Terus saya tanya, mengapa kamu bertanya? Kamu bertanya tidak tahu jawabannya, atau kamu tahu jawabannya tetapi kamu kurang sepaham, kurang sepakat dengan jawabannya? Dan most likely anak muda yang bertanya begitu, most likely mereka satu sudah tahu jawabannya, yaitu tidak boleh. Yang kedua, most likely yang bertanya begitu sudah terlanjur pacaran. Jadi dia cuma mau cari pembenarannya saja. Boleh enggak melakukan itu? Nah saudara, kalau kita jawab satu persatu, nanti jatuhnya itu kayak legalistik gitu semuanya. Nah saya menghindari yang begitu-begitu. Biasanya saya cuma bertanya begini, coba tanya deh hatimu. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Tanya sama hati kita, apakah kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan enggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan lensa itu, sekarang saudara dengan jujur menjawab pertanyaan saudara sendiri. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan mengasihi apa yang dikasihi Tuhan. Setuju? Tuhan ini mengasihi tempat kudusnya loh. Tapi bangsa Yehuda tidak mengasihi yang dikasihi Tuhan. Sebaliknya melanggar, menajiskan tempat kudus itu. Saudara, semuanya balik kepada hati kita kok. Kita boleh berdebat tentang aturan apapun, tetapi pada akhirnya balik-baliknya ke hati kita. Hati kita mengasihi Tuhan atau tidak. Persoalan yang berikutnya bukan cuma masalah hati sebetulnya saudara, tapi ini juga menyangkut masalah benih spiritual. Saya bacakan ulang ayat 11b. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami, perhatikan ya, anak perempuan Allah asing. Bukan perempuan asing loh, tetapi anak perempuan Allah asing. Jadi persoalan utamanya ini menyangkut benih ilahi, benih spiritual. Larangan terhadap perkawinan campur itu bukan bersifat rasial, bukan berkaitan dengan ras, tapi lebih ke arah secara spiritual. Saudara bisa baca ayat yang saya tampilkan, Ulangan 7, Keluaran 34, Nehemia 13. Saudara bisa baca ayat-ayat ini. Yang dipentingkan itu bukan rasnya, bukan rasial, tetapi spiritual. Kenapa saya yakin begitu? Karena sebetulnya kalau saudara lihat silsilah di dalam Alkitab, ada beberapa nama yang bukan orang Israel kok. Ingat Ruth. Ruth itu orang Moab, tapi dia tetap menjadi nenek moyang Mesias. Ada beberapa nama lain, Batsheba misalnya, kemungkinan besar dia bukan orang Israel. Karena suaminya itu Uria, orang Het. Ada beberapa orang yang etnisnya bukan Israel, tapi termasuk di dalam umat pilihan. Jadi Tuhan itu tidak rasis, saudara. Saya ulang sekali lagi. Tuhan itu tidak rasis. Karena larangan untuk kawin campur itu bukan berkaitan dengan etnis. Makanya perempuan-perempuan asing itu disebut anak perempuan Allah asing. Anak perempuan Allah asing. Dan di dalam Alkitab itu sudah biasa. Kalau misalnya ya, bangsa A menyembah dewa B, maka disebutnya bangsa A adalah anak dewa B gitu. Udah wajar begitu. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Yehuda sebelumnya, kita ini punya satu Allah yang menciptakan kita. Kita ini punya satu Bapa. Jadi ini bicara tentang keturunan spiritual, keturunan ilahi.
Kamu itu keturunannya itu dari Allah YHWH sebagai bapakmu. Kenapa sekarang kamu mengambil istri dari perempuan-perempuan yang punya bapaknya yang beda dengan kamu, yaitu dewa-dewa asing itu. Benih ilahi ini nggak bisa campur. Makanya di Maleakhi 2 ayat seterusnya dikatakan yang dikehendaki Allah dari pernikahan adalah keturunan ilahi. Itulah sebabnya Paulus berkata di 2 Korintus, apa hubungannya kegelapan dengan terang? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kalau saudara sadar perkawinan itu untuk menghasilkan benih ilahi, maka tidak mungkin benih itu dihasilkan dari 2 jalur bapak yang berbeda. Nggak bisa. Benih ilahi hanya bisa dihasilkan dari bapak yang sama. Bukankah Allah adalah Bapa kita semua? Hanya dengan memiliki Bapa yang sama, kita bisa mempertahankan benih yang sama. Saya berdiri di sini, saudara, bukan untuk mengurusi persoalan pribadi saudara. Saya berdiri di sini bukan untuk menambah jurang keharmonisan antar penganut agama. Tapi poin saya adalah ini. Kalau saudara sadar tujuan pernikahanmu apa, menurut Alkitab, maka saudara akan tahu. Menikah dengan orang yang tidak percaya tidak mungkin memenuhi tujuan itu. Tidak mungkin. Kalau saudara ngomong gini, boleh enggak pacaran dengan orang yang tidak percaya? Nah, pertanyaan saya balik lagi kepada saudara. Apa sebetulnya tujuan pacarannya? Apa tujuan pacarannya? Kalau tujuan pacarannya adalah saudara mau menyiapkan diri kepada perkawinan, maka saudara harus memikirkan ini dari awal. Dan saya biasanya memberitahu, ini anak-anak muda di sini banyak juga, saya kasih tahu ya. Jadi kalau mau naksir orang atau kalau ditaksir orang, orangnya itu tidak satu iman, maka saudara harus dari awal ngomong begini. Ini perbedaan iman kita menurut saya serius. Tapi kalau kamu mau PDKT terus, mau serius mengenal aku dan aku mau serius mengenal kamu, belum komitmen ya. Kalau kita mau lebih serius saling mengenal, maka kita harus mendiskusikan ini. Jadi misalnya kita sepakat untuk membaca beberapa buku. Tanya sama dia, aku kepengen belajar keyakinanmu supaya aku lebih paham. Bukunya apa yang aku harus baca. Nanti saudara juga kasih dia satu buku supaya dia juga bisa baca dengan baik. Lalu saudara diskusikan. Bila perlu saudara serius membahas ini dan saudara tentukan waktunya. Kalau memang sudah ditentukan waktunya, time frame-nya segini dan memang nggak bisa, ya sudah. Saudara harus berkata, no, kita nggak mungkin bisa memulai hubungan ini. Kenapa? Karena dari awal memang sudah tidak sejalan. Percuma. Kalau dari awal saudara sudah melihat jalurnya begini, saudara hanya akan buang-buang waktu saja. Kecuali kalau dia benar-benar serius untuk memperjuangkan ini. Untuk mempelajari ini bersama-sama. Saya tidak mau terlalu legalis, saya tidak mau terlalu oversimplifikasi, generalisasi semua kasus. Tapi poin saya adalah begini saudara, tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi. Dan kalau tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan ilahi, maka keturunan itu tidak mungkin dihasilkan dari 2 benih yang berbeda, dari bapak yang berbeda. Tidak bisa. Saudara harus meyakinkan dirimu bahwa kita satu iman. Saya mengatakan satu iman ini bukan cuma masalah satu agama saudara ya. Tetapi juga saudara perlu memperhitungkan begini. Orang-orang itu kadang kala teologinya beda saja saudara. Itu bisa jadi masalah di dalam pernikahan. Sungguh. Saya punya teman, hamba Tuhan, istrinya bukan. Teologinya sama, cuma bedanya satu hamba Tuhan, satu bukan. Punya konsep yang berbeda. Jadi masalah. Saya kasih contoh ya supaya kita paham. Yaitu tentang asuransi. Istrinya kepengen ada asuransi. Minimal untuk pendidikan anak-anaknya. Suaminya bilang, kamu tuh gak beriman sama Tuhan. Tuhan akan pelihara hidup kita. Gitu. Terus istrinya jawab, saya percaya sama Tuhan. Cuma saya nggak percaya kamu bisa sediakan untuk uang kuliah anak-anak kita. Jadi tetap perlu asuransi. Akhirnya bertengkar saudara. Padahal itu kan hal-hal yang sebetulnya wajar didiskusikan. Mengambil jalan keluarnya kan sederhana. Kenapa kok bisa beda? Karena konsep teologisnya juga berbeda. Jangan pernah anggap remeh itu. Nah sekarang dengan cepat saya akan membacakan hukuman Tuhan saudara. Untuk mereka yang melakukan kesalahan fatal ini.
Ini saya tidak akan bahas panjang lebar karena ayat ini termasuk yang paling sulit di dalam kitab Habakuk. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini, Maleakhi 2 ayat 12. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Kalau di dalam terjemahan lain, New American Standard Bible diterjemahkannya begini. Tetapi tentang orang yang melakukan ini, semoga Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub setiap orang yang membangkitkan dan yang menjawab atau yang mempersembahkan korban kepada Allah semesta alam. Yang literal translation menerjemahkannya hampir sama, saudara. Cut off that Jehovah, the man who does it, tempter and tempted. Cuma bedanya di situ, yang menggoda dan yang digoda dan yang digodai. Tapi terjemahan ini lebih hurufiah. Terjemahannya lebih sesuai teks Ibraninya, tapi sekaligus menimbulkan masalah bagi kita. Ini harapan atau berita penghukuman? Harusnya itu biarlah orang ini dihukum atau Tuhan akan menghukum. Kalau biarlah orang itu dihukum berarti harapan ini. Tapi kalau Tuhan akan menghukum berarti berita penghukuman. Lalu siapa yang dilenyapkan di sini? Pelakunya atau keturunannya? Sebab kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Tapi kalau di dalam bahasa Ibraninya tidak ada kata keturunan di situ, saudara. Yang dihukum adalah yang melakukan. Lalu siapa yang membangkitkan dan siapa yang menjawab di sini di dalam teks Ibraninya? Ada banyak pertanyaan, tapi kalau boleh saya jawab dengan cepat ya. Bagian ini lebih mirip sebagai sebuah harapan. Jadi ini mirip Mazmur kutukan. Kalau saudara pernah dengar istilah Mazmur kutukan. Jadi ketika melihat sesuatu kejahatan yang terjadi terus menerus, orang percaya itu merasa kayak, aduh Tuhan kapan nih Tuhan bertindak? Kapan nih Tuhan menyatakan keadilanmu? Nah kurang lebih begitu, ini harapannya. Dan siapa yang dilenyapkan? Kalau secara hurufiahnya yang dilenyapkan itu yang melakukan kesalahan ini. Yaitu yang membangkitkan, yang menggoda dan yang digoda. Dengan kata lain yang melakukan kawin campur. Entah dari pihak Yehuda maupun dari perempuan-perempuan asing yang menggoda. Dua-duanya akan dihukum oleh Tuhan. Tapi bentuknya apa sih? Dilenyapkan dari kemah-kemah Yakub. Kalau menurut saya sesuai dengan konteksnya, kutukan di sini sebaiknya dipahami sebagai pemutusan garis keturunan, terutama dari kalangan imam, baik melalui kematian maupun kemandulan. Jadi bisa jadi yang melakukan itu dibunuh oleh Tuhan sehingga tidak punya keturunan. Bisa jadi nanti semua perempuan di keluarga besarnya dibuat Tuhan mandul. Intinya adalah garis keturunan silsilahnya tidak akan berlanjut. Dan bagi para imam ini adalah masalah besar. Kenapa masalah besar? Kalau saudara mau jadi imam, yang dicek pertama apa? Bukan kepandaian teologinya, bukan kesalehan hidupnya. Kalau mau jadi imam yang dicek pertama apa? Garis keturunan. Kamu dari Lewi atau bukan? Kalau dari Lewi kamu dari Harun atau bukan? Dan seterusnya. Jadi kalau sampai nggak ada garis keturunan, itu berarti engkau akan kehilangan jabatanmu. Dan ini adalah ancaman yang sangat serius sekali, saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berhenti dengan penghukuman. Ketika dia melihat umatnya gagal, Tuhan itu bukan cuma memberikan berita penghukuman, tetapi Tuhan juga memberikan berita pengharapan. Kita semua adalah umat perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus Yesus. Dan kita semua memiliki kesatuan sebagai sesama orang percaya. Kesatuan orang percaya sebagai keluarga spiritual direncanakan sejak kekekalan dan dibayar dengan harga yang mahal. Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah sebabnya tadi saya mengatakan, kita ini bukan anak Yesus, bukan. Kita ini anak Allah. Yesus itu saudara sulung kita. Karena pengorbanan Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian, saya ingin mengutip dua kalimat. Satu bukan dari saya, yang terakhir dari saya. Dan ini akan menutup khotbah saya. Yang pertama adalah ini.
Keluarga adalah gereja kecil. Gereja adalah keluarga besar. Di keluargamu itu sebuah gereja kecil. Ketika engkau datang bersama-sama di tempat ini, gereja ini adalah keluarga besar. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir saudara, bukan cuma gereja adalah gereja kecil dan gereja adalah keluarga besar, tapi yang terakhir kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebagai keluarga, apalagi yang tidak sempurna, kita harus saling menjaga. Kalau saudara setuju bahwa kita ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan, dan kalau saudara setuju bahwa kita ini masing-masing tidak sempurna, saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna. Orang-orang yang berdosa kumpul bersama-sama, maka kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Kita perlu saling menjaga. Kalau ada yang keliru, diberitahu. Jangan tersinggung kalau diberitahu saudara. Kalau diberi masukan orang, jangan tersinggung. Karena kita semua satu keluarga. Kalau ada orang yang jatuh, kita ulurkan tangan, kita angkat dia. Kalau ada orang yang sedih, kita temani dia. Saya sungguh berdoa semoga REK ini saudara, dengan visinya menjadi gereja yang dikenal secara luas dan menjadi inspirasi bagi gereja-gereja lain dalam hal CTM, C-nya apa? Care Teaching Mission. Saya sungguh berdoa this church will become a caring church. Di mana setiap orang tidak akan pernah merasa sebagai orang asing di tengah-tengah sini. Kita semua satu keluarga dan keluarga yang tidak sempurna. Karena itu kita harus saling menjaga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu. Di dalam momen saat teduh ini, mari kita mengambil respons di hadapan Tuhan. Mari kita bertanya, apakah yang sudah kita lakukan untuk orang-orang percaya yang Tuhan letakkan di sekitar kita. Mungkin orang-orang percaya itu ada di dalam keluarga kita. Mungkin ada di gereja ini, ada di komunitasmu. Apa yang kita sudah lakukan untuk mereka? Karena kita semua adalah satu keluarga. Dan itu harganya mahal sekali. Kristus mati di atas kayu salib supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Mari kita mensyukuri status ini. Allah adalah Bapa kita karena pengorbanan Kristus yang sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman-Mu. Sekaligus kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Karena seringkali kami lupa bahwa kami ini adalah satu keluarga yang seharusnya saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saling dekat satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi kami seringkali tidak melakukannya. Bahkan yang lebih buruk ya Tuhan, kami seringkali berkhianat satu sama lain. Kami seringkali membenci, menjatuhkan satu dengan yang lain. Kami bukan cuma tidak peduli, tetapi kami dengan aktif melakukan hal-hal yang jahat kepada saudara-saudara seiman kami. Tuhan ampunilah kami, dan kiranya firman-Mu sungguh-sungguh akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.